Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Jadi saya mau mendokumentasikan tentang analisis yang telah saya dapat waktu kursus di ini Gondar. Jadi pertama kita langsung buka yang namanya folder open, ada di kursus analisis sesuai static, yang B nya yang static analisis, yang flat. Oke. Nah, setelah sampai sini langsung kita, jika belum ada simulasi seperti ini, kita masuk ke SolidWorks Automatic Inch, kita klik SolidWorks Simulation. Setelah itu klik gitu kan, ntar bakalan keluar yang namanya simulation. Namanya simulation kayak gini. Langsung masuk ke simulation. Disitu kita klik namanya new study, dan karena ini adalah analisis statik, kita tulis saja dinamain analisis statik. Setelah itu pilih yang statik juga. Oke. Selanjutnya kita masukin material. Sini jangan lupa materialnya IC boleh. Setelah itu kita tentukan material di sini juga 2 kali. Oke. Select. Sebenarnya ini bisa diganti yang plastik kalau yang uji banting. Close. Dari situ kita sudah temukan bahannya, dan kemudian kita masuk ke fixnya. Kita pilih fix geometry. Jadi fix geometry ini menentukan bagian mana yang akan kita fixkan. Setelah itu kita klik OK. Bisa jawan? Kita lanjut lagi. Untuk mesh kita jangan lupa tetapkan pertama apply mesh control. Di sini untuk menentukan tempat cukikan seperti ini. Wan, lu nggak ikut futsal, Wan? Cukikan Habis makan. sama Nggak tahu gua. ya di sini. Setelah itu kita Ini demi kemaslahatan mungkin kasih Awan nih nggak berangkat dia gila kali. Dan dengan full kalau 0,24. boleh. Kali kalau nggak turun ya. Oke. Please. Jadi aku mau menjelaskan namanya fungsi cukikan ini 2 itu lebih sering digunakan untuk proses uji tarik, dimana fungsi cukikan ini untuk mendistribusikan gaya. Selanjutnya kita jangan lupa lagi masukin ke grid mesh. Nah, kita bisa kasih mesh parameter bebas lah, kecil aja, jangan banyak juga nggak apa-apa, cuma 2 boleh. Ini 0,1 juga boleh lah. Tengah-tengah aja sini lah. Nah, habis itu kita oke. Di sini akan terlihat namanya mesh adalah tingkat kerapatan suatu benda untuk terlihat perubahan deformasinya. Habis itu kita jangan lupa tekan gaya, masukkan gaya di sini, namanya gaya. Gaya. Futsal. Iya, duluan. Musuh rambutnya keren lu nggak futsalan. Dan masukkan nilai gayanya. Gimana nilai gaya?
Untuk memasukkan nilai gaya, kita klik kanan pada tombol ini, klik kanan dan temukan force. Di sini kita tentukan face mana yang akan kita masukkan gaya. Face gelas ini, face dan apa face. Nah, benar. Nah, untuk selected direction kita rubah arah directionnya menjadi kebalik refresh. Nah, setelah itu kita klik OK. Hasil semua sudah ada. Lanjut kita lakukan running dan study. Download artwork teman-teman. Oke, lupa masukin gayanya. Kita jangan lupa masukin gayanya tadi 300 gitu. Oke. Dan kita run lagi. Ya, berarti tadi itu saya lupa tidak memberikan di sini, tidak memberikan nilai gaya, jadi tidak mau di run. Jangan lupa di sini dikasih nilai gaya dan langsung di run, habis itu pasti bisa. Dan seperti ini bisa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa namanya, menjelaskan tentang yang namanya fungsi dari font misses dan heat strength. Stress di sini adalah nilai tegangan, di mana rumus nilai tegangan adalah F per A. Tegangan, regangan, ya. Ini regangan. Displacement adalah penambahan panjang. Jadi di sini maksud dari, dan kita bisa menunjukkan, jangan lupa klik kanan di sini 2 kali dan memberikan show nilai limit dan nilai max. Oke. Jadi ini terlihat bahwa nilai minimal suatu benda ditarik dan hasilnya di sini nilai terlihat, nilai minimalnya adalah sekian. Untuk merubah nilai yang agak complicated ini, kita bisa klik 2 kali di sini, kemudian ganti di sini scientific jadi nilai floating, akan terubah benar-benar jelas. Oke. Jadi di sini nilai minimalnya adalah font misses Newton per meter. Berarti Newton adalah gaya dibagi A, F per A. F per A font missesnya. Jadi nilai suatu gaya seperti yang dilihat di sini, nilai minimalnya adalah 4 dan nilai maksimalnya 937. Di sini udah terlihat jelas masih warna biru, jadi benda ini masih aman dalam gaya. Tadi aku masukin 500 Newton karena masih di bawah 900 ini, masih dianggap biru ini. Selanjutnya ada ya yang namanya displacement. Displacement adalah suatu bentuk deformasi atau perpindahan atau penambahan bentuk panjang benda, seperti di sini terlihat. Jadi sebelum kita melakukan namanya ditarik, biasanya ditarik tersebut ini kita berikan tekikan di sini, tekikan untuk mendeformasi gaya, jangan lupa. Setelah itu di sini terlihat satuan ures. Di sini adalah dinamakan satuan untuk displacement, suatu perpindahan bentuk benda. Di sini terlihat kalau kita ingin melihat suatu nilai maksimal dan nilai minimal, kita klik 2 kali pada sini. Seperti tadi kita tunjukkan show min dan max, dan kita ganti floating untuk memperjelas nilainya. Nah, ini karena nilai kalau nanti kan lebih jelas. Kemudian oke. Jadi kayak tadi seperti biasa, untuk nilai minimal suatu pindahan di sini terlihat 10 min 30. Di sini
maksud dari nilai ini adalah 1,0000 dikali 10 pangkat min 30, seperti itu. Dan selanjutnya adalah nilai max. Di sini terlihat 6. Ini adalah nilai max. Kenapa di sini nilai max? Karena di sini adalah letak penambahan bentuk gaya, letak penaruhan bentuk gayanya. Kita bisa lihat di sini animate-nya akan berubah bentuk. Kita perhatikan. Setelah terlihat, kita akan mengetahui beberapa bentuk perubahan gaya, perubahan deformasi. Selanjutnya ada namanya strength. Ada regangan. Rumus regangan adalah, ya saya lupa, pokoknya ada rumusnya. Regangan adalah tekanan perubahan. Delta L per L itu deformasi atau displacement. Pokoknya ini seperti biasa di sini. Strength, regangan, terlihat regangannya berapa. Ya seperti biasa, ini adalah nilai minimal dan nilai max. Oke, sampai situ dulu. Tentang materi statik. Oh ya, saya lupa, ada lagi yang namanya adalah deformasi. Bukan, safety factor. Safety factor adalah nilai seperti keamanan suatu benda. Jadi nilai safety factor yaitu kayak nilai keamanan, dan nilai keamanan itu sendiri antara 2 sampai 10. Dan biasanya untuk keamanan yang paling maksimal adalah 7, seperti mesin jet. Itu udah sangat bagus sekali. Jadi jika nilai safety factor kita di bawah 2 itu tidak aman, harus berhati-hati. Kita harus beralih ke model lain atau kita ganti materialnya menjadi material lain supaya nilai safety factor kita menjadi lebih bagus atau lebih besar. Kita untuk mengenai nilai safety factor ada di sini, klik kanan, define factor of safety plot. Di sini kita klik ya oke aja. Nah di sini nilai safety factor kita rubah biar lebih jelas. Ini oke, nilai floating ya. Jadi kalau ya nilai safety factor berbeda dengan yang lain. Jadi kalau nilai maksimal ada di bawah dan nilai minimal ada yang di atas. Untuk nilai safety factor ini sendiri, ini udah sangat bagus sekali karena 662 udah sangat besar. Karena kan untuk normal safety factor adalah 2 sampai 7. Semisal di sini kalian kurang yakin, kalian bisa menghitung nilai safety factor dengan rumus yield strength ini kita bagi dengan von Mises. Jadi 620,422 ini kita bagi dengan nilai von Mises maksimal 937,0383. Dan ditemukan hasilnya adalah 662. Ini nilai maksimal. Jadi bisa disimpulkan di sini nilai safety factor paling maksimal di sini ibaratnya kita sangat masih bisa memberikan gaya yang lebih. Di sini saya berikan gaya 500 Newton dengan hasil safety factor sekian. Jadi untuk benda dengan material alloy steel itu kurang pas karena dapat membuang-buang nilai bahan tersebut. Jadi bisa disebutkan seperti ini. Suatu kursi nilai satisfaktor menggunakan kayu adalah 2. Dan jika saya ganti bahan kursi tersebut dengan bahan asbes, maka akan berubah menjadi 1 misal. Nah itu kan kurang aman. Nah dari situ kita rubah atau kita desain ulang seperti kembali dengan menentukan bahan yang sama tetap asbes, tapi kita tambah penyangga pada sisi bawah, atau kita tambahkan atau kita kurangi beban maksimal terhadap kursi tersebut. Misal dengan kayu beban maksimal adalah 100 Newton, 100 kg karena manusia ya, itu masih aman dengan beban kayu. Tapi kalau
yang asbes, kita bikin maksimal beban kursi tersebut hanya 50 kg supaya untuk menghasilkan nilai safety factor menjadi 2. Seperti itu. Tadi untuk menekan nilai safety factor, kita jangan lupa klik kanan pada result dan define factor of safety plot. Klik aja dan oke. Dan satu lagi yang harus kalian ingat adalah untuk ilmu pengujian analisis seperti ini kalian dapatkan dengan nilai yang sangat luar biasa, karena untuk pengujian bahan seperti ini jika kalian lakukan di luar kampus itu sangat mahal harganya, dan kalian bisa menggunakan nilai pengujian ini sendiri untuk usaha Anda sendiri misal, atau untuk suatu usaha. Jadi bisa disimpulkan kalian harus selalu sering latihan untuk bentuk analisis macam seperti ini. Oke, saya lanjut tentang analisis berikutnya. Jadi ini terserah ya mau kamu save atau enggak, karena udah ini, jadi saya close aja. Terserah mau di save atau di close, saya close aja. Saya mau lanjut ke materi berikutnya tentang analisis Torgue. Apa itu analisis Torgue? Analisis Torgue adalah analisis di mana nilai suatu gaya itu berputar terhadap benda itu sendiri, berputar terhadap sumbu X atau sumbu Y. Misal seperti ini. Jadi bentuk benda ini adalah bulat, kita bisa memberikan gaya melalui beban Torgue. Beban Torgue di sini kita bisa seperti biasa kita lakukan tadi. Kita lakukan tadi, kemudian dan ini tetap analisis statik teman-teman. Analisis statik. Apa statiknya ya? Statik. Pausul. Oke, selanjutnya adalah nilai analisis fatigue atau yang dinamakan analisis kelelahan suatu bahan. Jadi analisis fatigue ini seperti jembatan. Jika jembatan tersebut hanya dapat menahan 100 ton muatan, dan analisis fatigue ini memproses atau menganalisa tentang pengulangan suatu gaya yang melewati jembatan tersebut. Semisal ada suatu truk melewati jembatan tersebut 1000 kali pengulangan, dan dari situ kita bisa melihat kelemahan suatu jembatan tersebut. Jadi pada saat pengulangan keberapa jembatan tersebut rapuh, dan dari situ kita bisa menentukan seperti berapa tahun usia jembatan tersebut dipakai dengan bahan sekian dan sekian. Seperti itu. Untuk menggunakan fatigue statik ini, sebelum kita menggunakan ini, kita perlu yang namanya memberikan gaya atau analisis statik dulu. Sebelum analisis fatigue, kita gunakan analisis statik terlebih dahulu. Jadi analisis fatigue itu saling berkaitan dengan analisis statik tersebut. Oke, sampai di sini paham? Oke, dari situ kita mau masuk ke analisis statik dulu untuk memberikan gaya fatigue. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita seperti biasa tentukan new study. Kita berikan statik, ya masih statik 2 lah, kan tadi udah 1. Oke. Seperti biasa kita tentukan, jadi kita di sini tentukan 2 elemen material ya. Pertama elemen material untuk bahan ini sendiri, bolehlah ini status. Oke, close. Dan satu lagi di statik yang sini bawah, yang ini eksperimen, kasih sama misal nilai
material suatu bahan adalah tadi apa, 201 ya, 1023. Nah, untuk di pengujian ini kita juga menggunakan nilai bahan yang sama. Oke. Close. Setelah itu seperti biasa kita gunakan yang namanya fixture geometri, kayak kita nilai fix ini biar tidak berpindah-pindah tempat. Ya, klik di sini. Fix oke. Kemudian jangan lupa seperti biasa kita lakukan mesh. Jadi untuk analisis statik ini kita tidak perlu tekikan karena ini bukan uji tarik. Ini kita hanya uji puntar. Nah, ini adalah uji puntar di sini. Torque. Jadi untuk memberikan uji putar di sini kita pertama berikan yang namanya misalnya 300 Newton untuk gaya putarnya. Sini kita pakai di sini boleh lah. Ini boleh 100. Dan ini adalah nilai referensi atau direction, karena kita adalah uji putar, jadi sumbu atau referensi direksinya adalah axis. Oke teman-teman, mungkin paham. Jadi ada bentuk nilai putar seperti ini teman-teman, dengan gaya 300 Newton. Conversion tidak bisa dulu, dulu. Untuk refresh boleh, ini boleh, terserah kalian mau refreshnya kemana. Oke, langsung kita oke. Dan untuk nilai mesh kita sebenarnya bisa tentukan untuk nilai mesh ini sendiri, jadi kita bisa tentukan manual dari sini. Semakin kerapatan semakin tinggi, maka untuk ketelitian pengujian tersebut ataupun ketelitian analisis tersebut semakin teliti. Tapi untuk mempermudah kita, sebenarnya kita bisa mengabaikan mesh ini, karena mesh ini bisa ditentukan otomatis melalui sistem ini sendiri, sistem yang ada di SolidWorks. Kita kemudian analisis putarnya ke sana. Oke, kita coba run. Nah, dari bentuk ini kita bisa mengetahui bahwa jika kita memberikan gaya 300 Newton dan diputar ke kanan, maka benda tersebut akan semakin membesar. Jika kita lihat animat di sini, nah kita putar gaya ke sana, maka benda dengan bahan material alloy steel ini semakin membesar. Setelah itu ada beberapa cara untuk melihat. Oh ya, sebelum kita lanjut ke situ, untuk penentuan nilai max dan minimal stress displacement, dan ini seperti biasa kita bisa lihat di sini untuk nilai maksimal dan minimal. Ini minimal, ini maksimal. Kita bisa lihat bahwa untuk nilai tegangannya kita bisa tunjukkan show minimal dan show maksimal yang keluar. Selanjutnya ada yang namanya diagram, semacam diagram untuk mengetahui berapa titik maksimal atau titik minimal yang lebih teliti. Dari sini kita bisa masuk ke, saya lupa
Saya pause dulu. Oke, kita lanjut tentang materi yang namanya untuk mengetahui nilai maksimal dan minimal suatu bahan di dalam benda tersebut. Jadi kan kita melihat ini adalah nilai luaran gaya tersebut, ini adalah nilai maksimal, ini nilai minimal. Ketika kita penasaran, kita bisa klik kanan pada stress analysis dan kita pilih yang namanya section clipping. Nah, dari sini kita bisa pilih mana plan mana yang kita mau kita lihat. Misal ini adalah plan depan, kita bisa tentukan nilai maksimal atau minimal suatu bahan dalam bagian sini, teman-teman. Dan jika kita ingin melihat bagian atas, kita bisa rubah plan di sini menjadi top plan. Kita bisa tentukan atau kita bisa melihat nilai maksimal dan minimal suatu bahan di dalam benda tersebut. Seperti ini. Kita bisa menarik atau memundurkan ke bawah dan lain-lain. Kemudian kita bisa tahu di sini nilai-nilainya. Pada ketinggian sekian, ya berapa? Sini ada namanya not, titik-titik gitu kali ya, nggak lupa not. Kemudian oke. Jadi yang namanya clipping ini sendiri di sini itu seperti namanya section pada SolidWorks yang namanya view. Nah, mana sih itu ya, pokoknya itu untuk lihat bagian bahan bekan aja lah, untuk memotong bagian bahan kayak gini nih, section view. Nah, setelah kita tahu, kita bisa kemudian kita bisa menentukan yang namanya nilai not titik-titik tersebut dengan cara prop. Nah, di sini setelah kita tentukan nilai di sini akan muncul. Ini namanya not. Sini muncul, sini muncul. Nah, muncul. Klik sini muncul, sini muncul. Jadi akan terlihat jelas sekali bahwa setelah kita session view, kita klik not di sini akan muncul titik-titik jenuh maksimal segala macam. Kita tentukannya di sini. Hasilnya di sini juga bisa langsung kelihatan. Dan ketika kita ingin namanya melihat grafiknya ada di sini. Jadi pada saat nilai van Mises sekian, maka ya pada saat nilai pada saat nilai di note sekian, pada saat nilai di note 7, misal ini note 7, ini note 7. Nah, pada saatnya di note 7, maka nilai van Mises di sini bisa kita tarik adalah 1,2. Sekitar 1,2. 1,04 lah di sini kan. Nah, ini. Oke. Seperti itu. Ada ilmu tambahan lagi. Jadi untuk merubah yang namanya nilai material suatu bahan, kita bisa custom nilai material suatu bahan tersebut. Misal pada saat di perusahaan A menggunakan material emas atau besi atau apa gitu kan. Nah, dari situ kita bisa custom, karena mungkin di SolidWorks tersebut tidak menyediakan material itu. Jadi kita bisa mengcustom dengan cara klik kanan pada ini, klik material. Ada di sini namanya custom material. Select material untuk edit. Kita bisa di sini pilih lah ya. Klik sini dulu, klik sini. Nah, kita custom di sini isinya berapa lah. Nah, kita di sini new kategori, ntar muncul apa gitu, misalnya emas apa gitu, emas 2 keluar.
Dan untuk mengetahui nilai, misalnya suatu bahan emas di sini, ya misalnya gini ya, misalnya ini emas gitu kan, misalnya ini emas. Jadi untuk nilai elastisitas modulus, terus yang namanya mass density, shear modulus, kita bisa nggak tahu ya. Jadi kita bisa buka nilai-nilai ini di web, namanya apa tuh tadi, namanya materialweb.com kalau nggak salah. Jadi di situ kita bisa mengetahui nilai yang fix atau nilai ISO, nilai standar suatu bahan tersebut. Kalau nggak salah di materialweb.com itu kita bisa tahu semua nilai-nilai plastik, besi, emas, perak, nilai-nilai ini kita bisa berikan nilai-nilai tersebut. Oke. Untuk materi tentang apa nih? Tentang Tor sampai sini sudah selesai. Kita bakalan lanjut lagi ke materi berikutnya. Adalah materi tadi fatigue adalah nilai kelelahan atau pengulangan. Oke, aku lanjutkan untuk nilai fatigue. Kalau kelelahan kita sini open, masuk ke sini yang namanya SafeBeam-L. Oke. Nah, sebelum kita menentukan nilai atau analisis fatigue kelelahan, kita harus analisis statik terlebih dahulu sebelum fatigue. Seperti biasa, ini statik dulu. Oke, yes. Kita berikan nilai statik terlebih dahulu seperti biasa. Nilai statik misal sini kasih enggak bahannya dulu, bahan material, kasih kalau istilah boleh close. Setelah itu kita bisa memberikan gayanya ya teman-teman. Jadi kita memberikan gaya di sini, tapi kita rubah arahnya ke bawah, selected dimension menggunakan yang front flat. Jadi di sini bakal merubah arahnya ke sana, ke bawah, dan tekanannya ke sana, tapi arahnya ke bawah. Oke, bla udah bagus. Per item saja. Oke. Oh ya, jangan lupa berikan gayanya adalah terhadap apa teman-teman, terhadap sumbu apa ini, bawah. Nah, kayaknya misal kita kasih gaya kaki, kalau nggak salah berapa sih, paling ya sekitar 50 lah ya, 50 Newton. Kita tekan oke. Mesh-nya kita biar itu sendiri ya, biar nanti otomatis sendiri. Oke. No restraint are defined. You may use spring or individual level option. Fail. Fix. Kurang. No restraint are defined. That's fine. You may use soft spring or option.
Oke, pause dulu. Oke, jadi kawan-kawan, tadi kita nggak bisa dianalisis karena kita lupa memberikan nilai fixnya ini, kita belum di fix. Jadi jangan lupa kita fix dulu di sini, di ini. Kita fix di sini, klik fix, ini klik, itu biasa. Oke, terus lanjut ke sini, kayak biasa. Nah, tadi gitu kan, ini pilih face nya ini, terus kita selected item untuk arah referensinya adalah plan ini, dan kita berikan gaya searah sumbu Y ini, tapi karena arahnya adalah sumbu Y ke atas, kita refresh balik jadi ke bawah gitu. Selesai, bla bla bla, open. Setelah tentukan material segala macam bla bla bla, kita run, sekarang udah bisa tanpa ada masalah, dan kita bisa tahu nilai stressnya berapa, plasmanya berapa, dan berapa. Kalau emang kurang, kita tambahin nilai factor offset plot 3. Oke. Nah, jadi nilai 1 saja masih besar sekali, jadi kita masih bisa punya banyak cara untuk bisa mengurangi nilai tersebut. Karena untuk 2 sampai 10 aja ya, kalau segini sebenarnya bisa bagus sih, cuma kurang worth it lah, seperti kayak membuang-buang bahan, membuang-buang uang gitu ibaratnya kan, sayang. Mendingan pakai bahan yang lebih murah sehingga nilai satu faktornya bisa lebih ringan juga. Sini kan kita bisa tahu kan nilai satu faktornya, bahwa ini kita ubah lah biar lebih jelas ya. Klik 2 kali sini, 2 kali, ganti pakai float, showing. Nah, jadi nilainya adalah 8. Oh, ini udah pas, ini udah bener. Jadi di sini adalah nilai maksimal satisfactor, karena ini adalah nilai merah, jadi kayak nilai maksimal, ini nilai minimal. Jadi di sini adalah nilai maksimal semua merah. Jadi untuk bahan sekian nilai satisfaktornya adalah 8. Sini minimalnya di sini. Sini maksimalnya 7, minimal 8. Maksudnya nilai yang harus hati-hati gitu kan. Jadi untuk nilai satisfaktor ini udah bagus lah, pas dengan bahan ini. Karena nilainya antara 2 sampai 10 dan ini ada 8, jadi udah pas, nggak seperti yang tadi. Oke, kita lanjut. Setelah kita menentukan ini, kita lanjut ke new study. Setelah kita analisis statik, kita baru bisa ke analisis statik. Di sini ada banyak analisis statik tampilan optionnya. Kita pilih yang biasa dulu, karena yang lain ini adalah untuk analisis statik yang complicated atau yang sedikit rumit, tentang ada penambahan waktu dalam setiap kali pengulangan. Kalau ini nggak ada penambahan waktu, masih seperti biasa. Kita oke aja. Setelah kita oke, di sini kita tentukan yang namanya add event. Ini adalah repetitionnya 1000 kali gitu kan. Misal suatu bahan melewati repetition ini kayak gini gayanya sampai 1000 kali, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 1000 kali. Nah, berapa kelemahannya gitu kan. Oke aja. Terus satu eventnya define edit. Apa lagi? Event materialnya udah bener ke material. Ntar agak lupa dulu. Jadi sebenarnya di bawah ini ada lagi untuk kita klik add event. Ada lagi kayak nilainya apa gitu, klik kanan add event. Ntar di sini kayak muncul yang namanya kayak sini pada 2 pilihan bawah, kita pilih yang all, ada all-nya gitu. Pokoknya ada 2 lah. Tapi kan di sini nggak ada, mungkin waktu di sana itu yang SW 2012 dan ini adalah SW yang 2017. Ini yang terbaru nggak ada, udah otomatis sekali.
Coba kita langsung run aja. Waalaikumsalam. Wih, Iya. no proof is available. Baik. Jadi ini nggak bisa di proof, nggak bisa di analisis, run analisis karena nilai proof is not available. Jadi nilai proof analisis tidak kayak gini. Yang tadi itu ada 3 macam kalau nggak salah ya. Kayak gini miring, yang lurus, harusnya ini yang bentuk linear gitu. Tapi ini aku lupa di mana. Pause dulu kan nyari ya, pause. Oke, udah ketemu. Untuk nilai kurvnya ada di sini di kanan, predict data. Nah, ini static ascent curve. Sini kita seperti biasa, artinya ada pilihannya gitu. Kita pilih yang linear. Linear adalah nilai yang lebih common, umum, dan ada syarat-syarat ada. Maksudnya itu cuma aku lupa. Linear kayak lebih itulah, lupa. View all. Ya. Nah, ini jangan lupa jangan di define, tapi kita klik derive dulu. Jadi define jadi nggak keluar tuh. Derive sudah keluar. Nah, kalau log tuh lebih kacau. Nah, ini lebih yang halus lembut. Yes, gitu. Dan kemudian jangan lupa klik apply class. Oke. Setelah itu sekarang bisa di running. Yes. If you want to continue, no. Okay. Ini adalah nilai pengulangan. Kita ganti ke floating dulu. Koma 200 pause dulu. Jadi sebenarnya kayak ada pesan-pesanan gitu. Jadi untuk nilai ini dengan titik lemah, oh ya, akan mengalami apa tuh namanya, akan mengalami namanya kerusakan, kelelahan bahan, dan bahkan kerusakan setelah damage percentage-nya kan rusak setelah sekian, akan mengalami kerusakan sekian setelah ada apa gitu tambahan di sini, setelah oh ya, kalau nggak salah tuh setelah mengalami 1000 kali repeatan. Ingat tadi 1000 kali repeatan akan mengalami kerusakan sekian. Maksimal 200 sama di sini.
ini ada lagi di sini, ntar saya cari-cari dulu. Bau bentar. Ya tadi gua ada nanya, jadi kayak nilai kerusakan ini dapat ditentukan seberapa banyak live-nya. Ada live di sini, kita resolve, terus klik live, tapi ini nggak ada live-nya. Klik live itu kayak untuk menentukan kerusakan, jadi kayak nilai sekian akan rusak dengan kerusakan sekian ketika sekian gitu ya, pakai nilai live. Tapi nggak ada live-nya gitu. Oke teman-teman, karena saya lupa, saya untuk yang masalah ini bukan saya lewat dulu sambil menunggu sembari jawaban dari teman saya. Oke, kita lewat aja. Kita open file baru. Nama filenya di sini. Jadi untuk analisis fatigue selesai, kita beralih ke analisis selanjutnya adalah analisis uji banting. Analisis uji banting, kita buka folder namanya drop test analysis. Kita buka yang round bar test. Kita buka yang round bar test. Di sini kita ada suatu benda. Kita seperti biasa tentukan awalnya, langkah pertama new study. Nah, di sini kita rubah drop test. Kita pilih yang drop test di bawah ini. Kemudian tekan OK. Kita sini jadi kita tentukan dua material. Pertama material dari benda itu kasih 1020. Kemudian kita kasih material pada saat di drop test tersebut, pengujian drop test. Sini kasih 1020. Nah, dari sini kita jangan lupa di material pada saat pengujian kita rubah linear terhadap rubah ke plastik. Rubah ke plasticity. Dari linear kita rubah ke plasticity. Kemudian apply dan close. Setelah itu lanjut untuk mesh. Kita lewat. Kita masuk ke setup, define, edit. Jadi untuk drop test analisis ini atau tes uji banting ada dua tes. Jadi yang pertama throws, tes terhadap ketinggian. Misal kita jatuhkan telur dengan ketinggian 10 meter akan pecah. Dan yang kedua, kita jatuhkan telur dengan melempar dengan kekuatan kita sendiri. Itu akan beda pecahnya. Misal kita jatuhkan hanya paling pecahnya nggak terlalu banyak, sedangkan kita melempar dengan kekuatan kita ke bawah akan lebih banyak kecepatannya. Untuk yang menggunakan kecepatan di sini menggunakan velocity impact. Di sini ada namanya meter per second untuk percepatan yang kita gunakan, dan di sini ada drop height. Kita mau melempar dari ketinggian berapa. Ini kita bisa rubah satuannya menjadi meter. Pertama kita gunakan analisis ketinggian dulu. Misal kita jatuhkan bahan ini dari ketinggian misal berapa ya, 10 meter. Nah, dari sini kita bisa tentukan yang namanya gravitinya adalah arah ke bawahnya. Kita bisa tentukan arah gravity di sini menggunakan right plane di sini. Nah, right plane di sini fungsinya menentukan gaya gravity mau arah kemana dia, ke atas kah gaya gravitasinya atau ke bawah kah. Jadi kita kalau menentukan arahnya ke sana, berarti ini benda akan jatuh ke bawah ke sana dengan mengenai ujung benda ini terlebih dahulu. Seperti biasa, nilai gravitasi standar adalah 9,81. Masukkan ini udah oke. Sini kita tentukan define edit juga. Define edit di sini yang namanya solution time after impact adalah pengukuran suatu benda ketika benda tersebut telah mencapai batas waktu sekian mikrosekund. Dan di sini saya akan ubah standarnya dalam 45 detik. Jadi
benda tersebut akan jatuh dan saya tunggu selama 45 detik baru saya ukur kerusakannya. Kemudian ini kita ganti all record data sensor. Nah, ini aja, oke. Habis itu kita run. Agak lama karena untuk apa tuh namanya, untuk meshnya dia ditentukan secara otomatis, kita nggak menentukan mesh manualnya, jadi mungkin bisa lebih lama dari ini. Sambil menunggu pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk pengujian apa ini namanya, ke uji banting, untuk pengujian banting atau drop test, kita tidak bisa menentukan safety factornya di sini. Klik kanan safety factor, karena biasanya di sini ada safety factor untuk menentukan batas keamanan. Karena nggak ada, kita tentuin safety factor menggunakan rumus manual. Rumusnya adalah ya strength ini dibagi ton misses. Karena nilainya agak rumit, kita rubah menjadi ini bisa floating. Jadi nilai ini sekian dibagi nilainya. Tentukan ini. Setelah kita menentukan yang namanya ketinggian, tes ketinggian, sekarang kita lanjutkan tes uji banting menggunakan kecepatan, seperti kita melempar dengan kecepatan berapa meter per second. Seperti biasa kita news tadi, kemudian ganti drop test analisis kecepatan gitu ya, menggunakan kecepatan gitu lah. Nah, kemudian kita pilih drop test, jangan lupa pilih oke. Terus dari sini kita pilih yang ini, edit material, IC, kita ganti ini lagi, jangan lupa plasticity, kita apply, kita close. Untuk mesh kita secret mesh terlebih dahulu atau manual, itu terserah kita sebenarnya. Kalau pengen lebih cepat tanpa rendering, kita kurangi meshnya, tapi hasil kurang maksimal. Oke. Setelah itu kita ke kanan setup dengan define, kita ganti ini velocity. Nah, ini dia. Jadi velocity effect adalah jatuhnya mau kemana gitu, katanya terhadap ini bawah dengan kecepatan mungkin 500 meter per second. Gravity-nya ke bawah kayak biasa. Oke. Dan define juga kita ganti pada saat penghitungan setelah kita tunggu 45 detik, dan kita ganti all break. Oke. Kemudian kita run. Tunggu, kita pause dulu. Sudah selesai. Setelah kita jadi seperti ini, kita pengen tahu nih gimana sih awal-awal jatuhnya gitu. Kita lihat animate. Kayak gitu teman-teman. Saya bisa klik bagian di sini. Sini kita kecilin kecepatan. Nah, benar. Ces.
Jadi untuk menentukan nilai velocity impact ini, kita tentukan dulu drop height terlebih dahulu. Mau ditentukan dari berapa kecepatan gitu. Mau ditentukan dari beberapa ketinggian untuk dilempar dengan kecepatan sekian. Setelah kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Ini sama kayak tadi lah ya, untuk nilai maksimal minimum dari strain, displacement, dan stress. Kita bisa tambahin dengan live dari mana live ya. Jadi setelah kita tentukan nilai dari analisa drop test ini, kita bisa screenshot satu persatu dan masukkan nilai tersebut ke dalam sini, laporan analisis. Nah, kita masukkan gambar satu persatu, gambar model, jadi gambar pada saat atau model tersebut belum diapa-apakan. Kita masukkan droppingnya berapa, velocity impact-nya berapa, 10, dan ini tadi berapa, 100 meter per sekon. Dan nilai solver adalah pada saat nilai running kan muncul berapa persen, kita screenshot dan taruh sini running. Untuk cross processing adalah nilai von Mises yang itu, von Mises kayak von Mises ini kita pada saat seperti ini kita screenshot, misal gitu ya, misal aku screenshot di sini, screenshot cari screenshot mana screenshot, pause dulu. Kalau nggak salah udah ini ketemu screenshot bawahnya, screenshot, kemudian kita coba sini Ctrl C. Lihat screenshotnya. Oke, lanjut. Jadi untuk print screen di sini udah ketemu caranya. Jadi klik Fn dan PRTSC. Klik Fn dulu, PRTSC, kemudian kita pindahkan di sini Opacity Control V. Nah, kita rubah geser. Untuk membuat ini pas, kita bisa melakukan format editing atau recut melalui Microsoft Word langsung dan berubah ke painful dengan cara format dan pilih crop. Nah, kita bisa potong-potong di sini. Nah, kita potong. Kita rubah potong-potongnya melalui garis hitam ini, kita tarik-tarik seperti ini, kecilin. Setelah udah pas, kita klik di luar sembarang pas. Terus kita ini kita biar bisa dipindah-pindah. Nah, grab pasen ini masuk, selesai pas itu, dan seterusnya kita isi. Kalau yang ini permisi stress, rupanya dikasih print screen yang permisi stress, terus kasih penjelasan kenapa nilai permisi sekian, karena nilai permisi adalah rumusnya adalah gaya dibagi A gitu, misal nilai maksnya adalah sekian, nilai minimum adalah sekian. Kalau displacementnya kita kembali ke sini, kita rubah lagi, klik 2 kali di sini, terus print screen lagi, kemudian apa lagi, satu faktor kayak tadi. Kalau nggak ada satu faktornya kita hitung manual, rumusnya YS per von Mises, ya sering dibagi von Mises. Kalau velocity impact kita ganti lagi, kan tadi kan ini kan, kalau tadi kan high impact tanpa ada percepatan, sekarang velocity impact dengan adanya percepatan, kita ganti di sini. Kan tadi drop T1 yang high impact, sekarang yang ini. Nah, ini yang melalui percepatan. Kalau yang tadi high impact, kita gantinya di sini antara percepatan yang ketinggian dan percepatan. Setelah itu balik lagi di sini. Udah selesai sampai di sini.
Oke, bye-bye sampai di sini. Sekian, semoga bisa bermanfaat dan bisa mereview kembali ketika lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.